Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qurani. Nah, bisa di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Nah, pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Qaf, nomor surah ke-50. Kita mulai dari ayat ke-34 sampai dengan ayat ke-39. Nah, tadi kita bicara tentang Allah mengatakan di dalam Quran surah Qaf ayat ke-34 ini, udkhuluha bisalam. Jadi kata Allah di sini, masuklah kamu, ya. Masuklah kamu, udkhuluha bisalam. Jadi masuklah kamu ke dalam surga ini dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Siapa yang Allah persilakan dengan masuk, ya, udkhuluha bisalam ini, tentu kalau kita lihat adalah orang-orang yang Allah janjikan di ayat sebelumnya. Kalau kita tarik munasabat ayatnya, ayat ke-31 ini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ada kata lil muttaqin, ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat ke-32 dijelaskan oleh Allah siapa itu, yakni orang yang man khasyar rahman nabil ghaib wajah abi qalbin munib, ya. Di ayat ke-32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Jadi orang yang senantiasa bertaubat tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kata Allah, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalam surga dengan aman dan damai. Nah, itulah hari yang abadi. Nah, karena ketika sudah di surganya Allah, yaitu adalah yang abadi selamanya, kekal. Nah, jadi dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini adalah transit menuju akhirat. Dunia ini adalah ya sebuah tahapan yang harus kita lalui untuk sampai kepada akhirat. Dan yang menentukan apakah kita di garis finish yang mana, kebahagiaan atau kesengsaraan, itu adalah dunia. Nah, maka dunia ini adalah ajang untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang baik bekal ketakwaannya, banyak bekal ketakwaannya, maka dia akan mendapatkan panggilan, dia akan disuruh udkhuluha bisalam. Jadi kata Allah, masuklah kamu ke dalam surganya Allah dengan damai. Nah, ini luar biasa. Lalu kita lanjutkan pada ayat 35, apa saja kenikmatan-kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa yang Allah masukkan udkhuluha bisalam tadi. Maka Allah jelaskan kembali di ayat ke-35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Jadi di ayat ke-35 ini semua, mereka itu yang di dalamnya, ya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ya, semua yang mereka inginkan ada di sana. Nah, dan kata Allah di ayat ini, waladaina mazid, dan pada kami ada tambahannya. Nah, ini luar biasa. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan itu mendapatkan tambahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang congkak, yang sombong, maka Allah perlihatkan ini di ayat selanjutnya, di ayat ke-36. Wa kam ahlakna, betapa banyak, ya, kata Allah, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Jadi betapa banyak umat yang telah kami binasakan, ya, sebelum mereka, ya. Hum asyaddu minhum batasha. Jadi fanaqabu fil bilad, kata Allah, mereka lebih hebat, ya, lebih hebat dari semuanya, lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Jadi umat yang lebih baik, lebih bagus, lebih kuat, Allah binasakan. Ya. Hal mim mahis, ya. Bahkan di sebelumnya Allah sebutkan juga, ya, yang umat yang dibinasakan adalah itu fanaqabu fil bilad. Jadi
orang-orang itu mereka pernah menjelajahi di beberapa negeri. Allah binasakan mereka karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hal mim mahis. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Enggak ada. Enggak ada tempat berlari. Mau kemana mereka berlari kalau Allah sudah murka? Nah, ini menjadi sebuah pelajaran. Maka setiap ayat yang Allah sebutkan itu terdapat nasihat yang luar biasa. Maka di sini Allah tegas di ayat ke-37, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, ya, bagi orang-orang yang mempunyai hati, ya, bagi orang-orang yang mempunyai hati, ya. Lalu wa alqas sam'a, atau yang menggunakan pendengarannya. Lalu wa huwa syahid, atau dan tentu di sini wa huwa syahid, sedang mereka menyaksikannya. Nah, jadi ini peringatan itu bagi orang yang memiliki hati, bagi yang menggunakan pendengarannya. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran sehingga kita benar-benar mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Itu kurang lebih bisa di rumah, ya, makna yang terkandung yang bisa kita ambil ibrah hikmahnya pada pembahasan kita pada kesempatan ini tentunya. Nah, sekarang adik-adik kita di studio siap untuk membaca. Kita akan membaca 2 ayat, ya. Ayat ke-34 sampai dengan ayat ke-35. Kita mulai dari Alesya. Silakan dibaca 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Oke. Akan Opelia. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Oke, Afnan silakan. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Oke. Haura silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Oke, baik. Sekarang kita koreksi, ya, bacaannya. Kita koreksi bacaannya di ayat ke-34 dan ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Nah, jadi di sana alifnya tidak ada tanda, ya. Maka di situ dibaca udkhulu, ya, karena rumusnya itu melihat tanda, ya, huruf setelahnya. Udkhulu, ya, udkhulu. Udkhuluha bisalam. Boleh berhenti di situ, boleh. Ya, di sana ada waqaf, qaf dan lam. Waqaf lebih utama sebenarnya, ya, tapi tidak juga salah kalau kita wasol, ya, karena itu sangat pendek. Jadi kalau kita berhenti, ya, bisalam, nanti di sana. Tapi kalau kita wasol, kalau kita lanjut,
Ya, di sana ada kasrotain, bisalamin dzalika, bisalamin dzalika, min dza, kasrotain bertemu dengan huruf dzal. Ya. Bertemu dengan huruf dzal artinya ikhfa. Ikhfa. Nah, ikhfa ya dzalika yaumul khulud, dan di akhir ayat kita waqaf khulud dengan qalqalah kubro. Ada sugro, ada kubro. Nah, jadi kalau di akhir dia kubro. Nah, lalu di ayat 35, lahumma, apa hukumnya? Mim mati bertemu dengan mim, tentu akan kita jelaskan. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.